Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadela dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di video ini saya akan menjawab soal yang ada di tugas 1. Untuk soal nomor 1, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut dan sertakan juga contohnya. Untuk jawabannya, term merupakan kata yang juga adalah ungkapan fisis dari sebuah pengertian, bagian dari suatu kalimat yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Terdiri dari gabungan sejumlah kalimat subjek, predikat, dan kata penghubung. Selain itu, term dapat diartikan sebagai sebuah gagasan yang dinyatakan dalam wujud kata-kata. Kemudian contoh dari 3 term yang pertama ada term singular. Term ini dengan tegas menunjukkan satu individu, barang, atau golongan yang tertentu. Contohnya Mary, orang itu, kesebelasan itu, terus yang terpintar, dan sebagainya. Kemudian term yang kedua ada partikular. Term ini menunjukkan hanya sebagian saja dari seluruh luasnya. Artinya menunjukkan lebih dari satu, tetapi tidak semua bawahannya. Contohnya beberapa siswa, kebanyakan orang, kemudian 5 orang muda, dan sebagainya. Contoh yang ketiga ada term universal. Term ini menunjukkan seluruh lingkungan dan bawahannya masing-masing tanpa ada yang dikecualikan. Contohnya, semua orang, setiap guru, kera adalah binatang, dan sebagainya. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 2. Soalnya adalah jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir dan bagaimana agar kita terhindar dari logical fallacy. Jawabannya, sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat sebuah argumen menjadi tidak valid. Beberapa contohnya adalah ad hominem, straw man, false dilemma, dan slippery slope. Untuk terhindar dari sesat pikir, penting untuk selalu berpikir kritis, mengevaluasi argumen, dan memahami berbagai jenis sesat pikir. Kemudian contoh dari sesat pikir yang pertama ada ad hominem. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang menyerang pribadi, lawan bicara, atau karakter, reputasi, dan juga motivasi. Alih-alih menyerang argumennya nih, contohnya kamu tidak bisa memberikan pendapat yang valid tentang ekonomi karena kamu tidak punya gelar ekonomi. Kemudian contoh yang kedua ada straw man. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang menyederhanakan atau menyalahartikan argumen lawan bicara, lalu menyerang versi yang disederhanakan tersebut. Contohnya, kamu ingin lingkungan bersih, jadi kamu pasti ingin melarang semua orang punya mobil. Kemudian contoh yang ketiga, slippery slope. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang mengklaim bahwa suatu tindakan akan menyebabkan serangkaian peristiwa negatif yang tak terhindarkan, padahal belum ada bukti yang kuat untuk mendukung klaim tersebut. Contohnya, jika kita melonggarkan kontrol senjata, maka akan terjadi kekacauan di seluruh negara. Cara agar terhindar dari sesat fikir dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, mengevaluasi argumen. Memastikan argumen yang didengar memiliki bukti yang relevan dan juga kuat. Kemudian berpikir kritis, mempertimbangkan argumen yang diterima, tidak langsung mengambil tindakan. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan opsi lain. Tidak serta-merta menerima dan menyimpulkan bahwa hanya ada satu pendapat yang benar, akan tetapi harus memilih opsi atau argumen dari sumber lain yang sesuai. Terima kasih. Semoga jawaban saya mendapatkan nilai yang baik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.